Zahir Online. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semua saudara-saudara saya yang sudah bergabung hari ini. Insya Allah kita akan membahas satu topik yang menarik dan seringkali jadi sesuatu yang lupa diperhatikan oleh banyak pengusaha. Dan kapan ingatnya? Ingatnya biasanya ketika ada masalah. Ada masalah cash flow, ada masalah piutang yang tidak terbayar, ada masalah saat merasa bahwa bisnisnya running tapi cash flow-nya tersendat. Itu ada begitu banyak cerita-cerita yang sama menghantui begitu banyak pengusaha. Alhamdulillah hari ini saya akan share beberapa materi dan termasuk dengan studi kasus ya mungkin atau mungkin success story di satu pengusaha yang memang saya kenal bagaimana strategi keuangannya dia bisa memboost up performance company bahkan berangkat dari satu bisnis sekarang si pengusaha ini alhamdulillah punya begitu banyak bisnis. Zahir dengan pengalamannya selama kurang lebih 25 tahun membantu ribuan pengusaha, punya begitu banyak insight, punya begitu banyak pengalaman yang insya Allah bisa sama-sama kita pelajari hari ini. Ya. Ini adalah topik kita hari ini, strategi cerdas finansial, bagaimana bisa melejit dengan laporan keuangan dan analisa bisnis yang komprehensif. Hari ini harapan saya dari diskusi atau mungkin dari sharing hari ini adalah pertama ada begitu banyak pengusaha yang sebelumnya tidak mengerti apa pentingnya laporan keuangan, apa pentingnya strategi keuangan. Mudah-mudahan setelah ini jadi bisa lebih paham. Yang kedua, yang sebelumnya tidak mengerti bagaimana membaca laporan keuangan, apa sih laporan keuangan itu memberi informasi apa buat saya, insya Allah setelah hari ini nanti bisa punya pemahaman yang lebih luas dan mudah-mudahan setelah acara ini juga bisa mengerti tools apa atau supaya perusahaan kita bisa terus tumbuh. Oke, bismillah. Oke, ini pertama prinsip pengelolaan keuangan perusahaan. Oke, nih tugas ini pertama, nih prinsip pertama, tugas utama pengelolaan keuangan ada di pemilik usaha. Nah, ini kenapa saya mention di sini? Karena di begitu banyak case, di beberapa case yang saya temuin, pengusaha terutama di level menengah kecil dan menengah ya, small to mid size. Mid size nih saya bilang omset mungkin di bawah sekitar 50 miliar setahun ya, di bawah 50 miliar setahun. Pengelolaan keuangannya merasa bahwa itu bukan tanggung jawabnya dia, sehingga itu diserahkan kepada pihak lain. Modelnya mungkin macam-macam ya, ada yang punya staff finance, ada yang modelnya cuma punya admin, ada yang punya seperti sekretaris, asisten pribadi, itu yang lebih banyak diserahkan. Apa yang biasanya jadi konsentrasi pengusaha ketika menjalankan bisnisnya adalah generating revenue. Jadi dia konsentrasi terus bagaimana caranya menghasilkan revenue yang terus tumbuh. Jadi konsentrasi utamanya di situ. Nah, makanya kita balikin dulu bahwa pengelolaan keuangan itu ada di pemilik usaha. Bagaimana ngelolanya nanti saya share. Kedua, memisahkan keuangan pribadi dan bisnis. Ini mungkin hampir 90% lah ya observasi saya. Kesalahan ketika kita mereview seorang pengusaha dalam proses dia mengelola keuangan adalah ini. Jadi keuangan pribadi dan keuangan perusahaannya tidak dipisah. Ya, ini juga problem. Ya, karena biasanya dianggap apa? Ini bisnis saya sendiri, ya kan? Terus saya mau jalanin ini sendiri, terus ya udah saya enak-enak saya gitu. Duit masuk, duit keluar dari sumber atau
teknisnya adalah ini di rekening yang sama. Jadi nggak dipisahin tuh rekening untuk pengeluaran pribadi sama pengeluaran bisnis itu tidak ada. Oke. Oke, ini prinsip yang kedua ya. Tadi memisahkan keuangan pribadi dan bisnis. Lalu pertanyaannya biasanya gini, kalau misalnya keuangannya dipisah, ini perusahaan dan keuangan pribadi, lalu gimana caranya dong saya membiayai hidup saya, membiayai rumah tangga, dan seterusnya. Ini yang seringkali juga pengusaha lupa bahwa dia sebagai pengusaha, ketika dia masih jalanin bisnisnya, dia harus menggaji dirinya sebagai CEO, sebagai direktur, atau sebagai pemilik. Kenapa? Kita mesti mengerti, memisahkan bahwa perusahaan ini adalah entitas yang berdiri sendiri, yang suatu saat belum tentu kita yang jalani. Bisa jadi ada orang lain. Ya, bayangin kalau ketika saya sebagai pengusaha, saya punya bisnis omset 50 miliar, saya jalanin, ya kan? Terus suatu hari saya kepengen pensiun, saya retire. Keuangannya semuanya di rekening saya gitu, misalnya saya kelola sendiri. Lalu terus saya mau retire lah, saya mau pensiun. Saya hire orang untuk jalanin, gaji nggak? Gaji pasti. Ya, jadi itu yang seringkali pengusaha lupa. Jadi kita sebagai pengusaha harus menggaji diri sendiri. Harus. Regardless the size of the company, seberapapun besar atau kecilnya perusahaan, ini adalah bentuk komitmen. Ya. Oh, perusahaan saya masih kecil, Pak, saya nggak bisa. Nggak, tetap bisa kok. Kalau perusahaan saya masih kecil, maka saya menggaji diri saya ya kecil aja dulu. Ya kan? Oh, ketika uangnya nggak ada, ya itu utang kamu ke perusahaan. Supaya apa? Karena perusahaan ini adalah entitas atau objek yang dia berdiri sendiri, dia harus kita nilai secara objektif. Ya, nggak boleh kalau misalnya kita bilang gini, ini perusahaan omsetnya 1 miliar, pengeluarannya tapi 1,2 miliar. Kok bisa 1,2 miliar? Ternyata di dalamnya perusahaan ini bukan cuma membiayai kepentingan perusahaan, tapi membiayai kepentingan rumah tangganya pemilik. Ya nggak bisa dong. Kan kita mau menilai perusahaan ini objektif. Pengeluarannya untuk pendapatan terkait dengan aktivitas perusahaan, pengeluarannya juga harus terkait dengan aktivitas perusahaan. Tidak boleh yang lain. Oke, ini prinsip berikutnya adalah bisnis tidak bisa hidup tanpa cash flow. Tadi di cerita yang saya share, di cerita yang saya sharing tadi, kita sadar bahwa kadang-kadang kita keren atau senang banget dengan pencapaian sales. Wah, kita bisa deal nih pelanggan, kita deal nih project, kita deal nih, kita dapat order, dan seterusnya. Ordernya dapat. Ya. Wah, keren banget, bisa jualan sekian, jualan sekian, jualan sekian. At the end, kalau kita tidak mampu melakukan collection, tidak mampu melakukan penagihan, atau uang itu belum benar-benar berpindah ke rekening kita, urusan bisnis kita belum selesai. Kenapa? Karena bisnis kita tidak bisa hidup tanpa cash flow. Seperti kasus tadi, pelanggan saya yang di Bali itu, sama, jago dia jualan. Punya reseller, barang di gudang habis terus, gitu kan. Terus salesman-nya jualan terus, tapi dia selalu kesulitan. Kesulitannya ketika dia mau bayar hutang nggak bisa, mau bayar gaji duit nggak ada. Buat apa? Nah, bisnis ya kan biasanya berantakan tuh gara-gara urusan ini, urusan cash flow-nya nggak benar. Dan ini menjadi pondasi awal, terutama di perusahaan mikro dan ke mid-size ya. Pondasi awal ketika bikin strategi apapun. Kalau cash flow-mu nggak hebat-hebat banget, ya kan, iya jangan bikin tempo 6 bulan misalnya. Oh, boleh bayar 3 bulan. Jangan. Kalau cash flow-mu nggak sehat-sehat banget gitu, jangan ngambil project yang payment-nya mungkin 1 tahun setelah penyelesaian, misalnya seperti itu. Ya, jadi dengan kesadaran ini, maka strategi-strategi keuangan, keputusan-keputusan kita, strategi-strategi kita itu nanti punya pondasi dengan penuh kesadaran bahwa cash flow harus benar-benar lancar di perusahaan saya. Oke, nah cash flow ketika kita mulai usaha, ketika bisnis kita jalan, ketika ketika kita baru mulai itu kita perlu sadar bahwa bisnis itu selalu kan kayak gini. Waktu kita baru memulai usaha, kita baru bikin nih produk ya, kita baru bikin produk, kita baru formulasi visi misi kita dan segala macam konsep.
Setelah itu kita perlu melakukan validation. Validation itu untuk memastikan apa? Ini seringkali kenapa 80-90% company biasanya fail gara-gara produknya tidak sesuai dengan kebutuhan market karena tidak melakukan validasi ya. Nah, ketika melakukan proses validasi, ini adalah proses sebenarnya yang pasti secara cash flow minus. Dia tidak menghasilkan revenue yang cukup untuk membiayai operasionalnya karena sedang pada proses validasi. Validasi untuk meyakinkan bahwa produk saya ini benar-benar bisa diterima sama market apa enggak? Kualitasnya bisa diterima sama market apa enggak? Pricing-nya bisa diterima sama market atau tidak? Ini adalah proses validasi. Baru setelah itu growth itu adalah mencari cash flow, mencari penjualan yang luar biasa besar. Saya kasih contoh yang nyata ya. Sadar ini adalah profit dari perusahaan Amazon. Tahu ya, Amazon ini sekarang salah satu platform e-commerce terbesar di dunia, di bawahnya Alibaba tentunya. Coba ya, ini dia mulai dari 98 dalam kondisi yang terus minus rugi. Ya. Berapa cash yang dia bakar dalam tanda kutip, ya, minus cash flow-nya itu berapa ini bisa dilihat di sini nih. Kenapa? Karena sebenarnya pada saat fase awal 98 sampai menjelang 2004 itu sebenarnya proses validasi aja. Validasi untuk harga berapa sih yang bisa diterima oleh market, proses delivery seperti apa yang bisa diterima market, ketika bertransaksi online, behavior apa yang cocok untuk market dan seterusnya. Baru setelah itu bisa generate, bisa menghasilkan growth yang luar biasa. Jadi ini ya, jadi step-nya tuh kayak gini. Nah, makanya ketika kita memulai bisnis, kita baru mengembangkan usaha atau mengembangkan produk, mesti harus selalu aware bahwa di awal-awal belum tentu bisa langsung mengenerate revenue yang cukup. Ada proses validasi yang seringkali terlewat dan kita tidak kalkulasi sebenarnya seberapa kemampuan kita untuk melakukan validasi, seberapa lama, dan bagaimana impact-nya terhadap cash flow kita. Oke. Ini 82% of business fail karena cash flow management. Ini riset ya. Jadi barangnya mungkin bagus, produknya bagus, marketnya bisa terima, tapi karena cash flow-nya mandek, ya udah. Oke. Dan sekarang cash flow mandek tuh case-nya mungkin paling menarik tuh kayak gini. Mungkin kalau kemarin ketika pandemi baru mulai ada kasus Aerie ya, Aerie Room yang punyanya Traveloka itu kan akhirnya tutup ya. Tutup karena produknya bagus kan bisa diterima sama market, pricing-nya ada, pricing-nya bagus, marketnya ada dan seterusnya. Tapi begitu pandemi, terus dia melihat bahwa oke ini akan mengganggu cash flow dan kayaknya nggak bisa nih kita terusin. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Cash is the king. Tolong jangan lupa nih buat kita di bisnis yang mid-size, small to mid-size company bahwa cash itu harus benar-benar kita bisa jaga. Jadi bukan cuma jualannya jago, tapi collection-nya atau penagihannya juga harus bagus. Cash is the lifeblood of any business. Itu adalah benar-benar apa ya? Darah yang mengalir itu ya cash flow kita. Jadi kalau misalnya darahnya nggak ngalir, kita nggak hidup. Dan begitu juga di perusahaan. Kalau misalnya cash flow-nya tidak ada aliran yang cukup, maka itu akan membuat perusahaan kita sulit untuk bertahan. Oke. Improving cash flow means your company is doing better at collecting cash on account. Nah, ini kita ini sekalian sambil saya ini ya tanya-tanya juga, sambil kita refleksi apakah kita seberapa hebat kita memonitor cash flow di keuangan kita. Apakah konsentrasi kita hanya lebih besar kepada penjualan atau bagaimana mengenerate revenue, atau kita juga punya kesadaran penuh untuk terus melakukan improvement di cash flow kita. Ya, cash flow kesadaran ini tentunya tadi ya saya bilang akan mempengaruhi strategi-strategi yang akan kita ambil terkait dengan pendapatan dan pengeluaran.
Oke, cash flow dengan bedanya cash flow dengan laba rugi apa? Dua hal yang berbeda. Nanti saya kasih contoh analogi yang lebih lebih komplit ya mengenai bagaimana membedakan atau mengerti bahwa cash flow ini itu sesuatu yang berbeda dengan eh, profit and loss. Kalau profit itu adalah sebenarnya berapa sih sisa dari pengeluaran dan pendapatan. Cash flow beda lagi urusannya. Kok bisa beda? Nanti saya jelasin. Bisa nggak satu perusahaan dia perusahaannya untung tapi cash flow-nya babak belur? Kayak tadi case di teman saya itu bisa. Oh, penjualannya berapa? Penjualannya 1 miliar. Udah dibayar apa belum? Oh enggak, ini piutang 3 bulan. Oke, 1 juta. Berapa sih HPP-nya? Oh, 600.000 misalnya. Oke, untung 400.000 ya? Iya. Untung nggak? Untung. Udah terima duitnya belum? Nanti. Kalau keterima. Kalau enggak, jangan-jangan nggak pernah keterima duitnya. Jadi, bisa saja perusahaannya profit, bisa saja sebenarnya dia bisa jualan, tapi bisa jadi juga cash flow-nya berantakan. Oke, nah, ini pertanyaan klasik. Mana yang lebih penting antara cash flow versus profit? Mana? Ya tergantung stage-nya, cuman most likely keseringan adalah cash flow yang akan membuat perusahaan terus sustain. Jadi bisa jadi perusahaannya rugi, tapi karena cash flow-nya bagus, dia akan terus ada perusahaannya. Akan terus tumbuh, bisa jadi. Apa contohnya? Tokopedia, Bukalapak, Traveloka, itu most likely semua startup yang besar-besar, terus termasuk kayak Uber, termasuk tadi kayak Amazon di awal-awal, sebenarnya cash flow-nya mereka luar biasa bagus, tapi nggak making profit. Mereka hanya pada fase memastikan bahwa produk saya memang benar-benar bisa diterima. Saya memastikan semua elemen di bisnis saya itu bisa di scale, artinya bisa memenuhi skala ekonomi di mana nanti saya akan profit, gitu aja. Coba kalau dibalik, hari ini perusahaannya untung, tapi bulan depan nggak bisa bayar gaji, nggak bisa bayar sewa, nggak bisa beli bahan baku dan segalanya, mati. Ya, jadi most likely cash flow is way more important than profit. Ya, nah secara accounting, ini kalau ngomongin teknis, there are lots of accounting tricks to make you profitable, but it takes real cash to pay the bills. Ini kalau kita dulu mungkin ya kita sering dengar ada window dressing di laporan keuangan. Itu bisa diatur. Jadi kalau teman-teman lihat laporan keuangan di perusahaan-perusahaan yang melantai di bursa, perusahaan-perusahaan terbuka, perusahaan-perusahaan yang sudah listing, sudah jadi public company, itu kita bisa lihat laporan keuangannya, dan di profit and loss itu sesuatu yang bisa di-trick. Bisa banget di-trick. Ya. Gimana caranya nanti saya share beberapa trik. Jadi, kalau misalnya kita baca laporan keuangan di perusahaan terbuka, biasanya di bawahnya ada notes, ada catatan, itu macam-macam. Memilih metode pengakuan HPP. HPP itu memilih metode yang berbeda, maka akan punya impact terhadap laba dan kerugian di bottom line. Ya, jadi kalau pilih FIFO dan pilih LIFO, metode HPP-nya, maka itu laporan laba ruginya bisa jadi berbeda, dan itu ada begitu banyak triks yang bisa dilakukan. Tapi kalau di cash itu nggak bisa. Cash itu urusannya bayar hutang, bayar gaji, bayar sewa tempat, bayar vendor, beli produk, itu urusannya cash. Oke, so di sini mau intinya adalah saya ingin menyampaikan bahwa cash flow itu penting banget, jauh lebih penting daripada profit and loss. Oke, ini tadi sudah. Nah, ini dia. Bagaimana melakukan persiapan perencanaan keuangan, proper financial planning. Apakah kita sudah punya perencanaan keuangan atau tidak, saya nggak tahu. Silahkan tanya ke diri masing-masing. Tapi perencanaan keuangan yang paling ideal sebenarnya adalah double and half rule. Ya, double and half rule itu adalah ketika kita sangat konservatif. Jadi sangat hati-hati gitu. Misalnya kita tanya sama tim sales,
Tim sales ini kira-kira omset kita sampai di akhir Desember karena kasus pandemi ini kira-kira berapa? Gitu ya. Kira-kira Pak ini sales-nya akan 5 miliar. Oke, kita catat nih 5 miliar. Wah bagus 5 miliar. Terus kita hitung expenses kita kira-kira berapa gitu ya. Expense atau pengeluaran biaya kita selama untuk jalanin usaha ini sampai akhir tahun karena ada pandemi. Oh ini mungkin kurang lebih 4,5 miliar. Oh ya sudah, mungkin kita masih punya keuntungan 500 juta. Ini terlalu optimis. Terlalu optimis. Kalau misalnya, kalau yang paling konservatif itu adalah kita menganggap bahwa pengeluaran kita 2 kali, revenue kita hanya terima setengah. Kita lihat impact-nya apa. Di di laporan laba rugi kita, di cash flow kita, nah itu untuk mengukur sebenarnya seberapa mampu kita secara cash flow, secara profitability untuk memastikan perusahaan atau bisnis kita bisa terus sustain atau bisa terus ada.